wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Semua para kiai, para habaib, sahabat negara semua yang saya hormati, wabil khusus guru saya, juga guru kita semua, Kiai Haji Rohli Mabrur, wabil khusus Bupati Rembang, Kiai Haji buatan ini, saya menghormati Bupati saya dulu sebelumnya. karena kemarin dia datang ke saya, komplain saya tidak pernah datang ke Pendopo Rembang. Jadi korbannya tidak hanya Bupati Tuban, tapi juga Bupati Rembang. Jadi klaim korbannya hanya Bupati Rembang ini agak hoax. Bupati Rembang kemarin datang ke saya 2 kali. Tidak ajudannya, bupatinya. Itu juga ngundang saya belum bisa. Karena sebetulnya simpel. Semua sepakat Kiai Haji Hafid, yang satu Kiai Haji Buddha, Fatul Buddha. Jadi ojo sampai nguyai segoro gitu. Jadi saya belum pernah. Kemarin Kiai Haji Robah Maksum juga datang ke saya minta ngaji. Saya juga belum bisa nuruti. Karena sudah Kiai Haji semua. Itu kan bupati yang Kiai itu yang ma'ruf kan 3 itu, Kiai Haji Hafid, Kiai Haji Fatul Buddha, Kiai Haji Robah Maksum. Nah, ini sebagai hormat saya sama Kiai Mabrur, tema kali ini agak serius karena kita tahu Kiai Mabrur termasuk kiai yang serius. Saya menangi beliau banyak karena juga teman bapak saya. Saya menangi ketika beliau agak polemik fikih dengan Mbah Mun tentang masjid jin. Dan saya suka polemik itu karena saya suka polemik ilmiah dan itu tidak masalah dalam tradisi perdebatan para ulama. Jadi saya tahu betul kalau Mbah Mabrur termasuk jenis kiai yang serius. Sebagai penghormatan saya, nanti setidaknya 1/4 jam saya akan serius. Dan zaman nggak boleh tertawa, harus serius terus. Begini. Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilur Rahman. Mungkin kebanyakan orang itu melihat karena kasrotu ibadah, karena ibadahnya banyak. Tapi sebenarnya itu enggak. Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilur Rahman karena kepeduliannya memaklumatkan kebenaran. Seorang lagi, karena kepeduliannya memaklumatkan al-haq. Beliau tiap malam tuh nangis, senangis-nangisnya. Ya Allah, ini tidak fair, dunia ini tidak fair. Engkau zat paling penting karena engkau pencipta langit dan bumi. Kemudian yang dikenal selain engkau. Engkau yang memberi rezeki mereka. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Dunia ini tidak fair. Tiap malam gerutu begitu. Itu munajatnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Saya menghafalkan teks itu karena saya punya niat suka dapat berkah kalimat itu. Teksnya begini. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Tentu kita bacanya layah zununi karena kita ngikuti qiraahnya Imam Asim. Beliau memang mengatakan hazana yahzunu itu muta'addi binafsi. Beda dengan Imam Nafi'. Beliau bacanya ahzana yuhzinu. Sehingga kira-kira kalau kelompoknya Imam Nafi' bacanya innahu la yuhzinani. Saya di Jogja di mana-mana ngomong sorong supaya orang nggak bisa sorong ya jadi mufassir. Jadi ngomong sekaligus kritik. Jangan sampai yang nasrif nggak bisa kemudian jadi apa? Mufassir. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Ya Allah, saya sangat-sangat gelisah karena sudah ada inna masih pakai lamut taukid. Saya sangat-sangat gelisah karena saya tidak melihat di bumi ini yang menyembah engkau selain saya. Terus beliau menggerutu terus, ini tidak fair. Yang mendapat rezeki dari engkau kan tidak hanya saya, semua pakai rezeki engkau, semua pakai bumi engkau, semua pakai oksigen engkau, semua pakai fasilitas engkau. Kemudian yang kenal hanya saya, ini tidak fair. Kenapa tidak fair? Ya karena Allah itu harus dikenal. Terus akhirnya Nabi Ibrahim diangkat ke alam malakut. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Diangkat di alam malakut, ditunjukkan sekian ribu atau juta malaikat yang semuanya menyembah Allah, baca tasbih. Sehingga Ibrahim tenang. Tenang karena ternyata yang menyembah di kerajaan Allah tidak hanya Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau kembali lagi ke bumi sendiri. Target pertama apa? Memaklumatkan kebenaran. I'lanul haq. Maka syarat utama jadi nabi itu harus i'lam.
Kita tahu Nabi diangkat di Gua Hira, tentu nggak ada saksinya. Pertama beliau pulang setelah mengkonfirmasi diri bahwa beliau benar-benar Nabi, dikomunikasikan dengan Waraqah bin Naufal lewat istrinya Khadijah Al-Kubra tadi. Beliau sa'idah sofa, naik ke sofa, kemudian memaklumatkan diri, saya ini Nabi. Kita tahu akhirnya dikomentari buruk oleh Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Tapi awal dari segalanya itu adalah memaklumatkan kebenaran. Sehingga kiai-kiai yang terlalu tawadhu itu sebenarnya kasus. Jadi makanya saat dipuji tawadhu itu gak bangga. Karena tawadhu itu kasus kalau tidak ilan. Saya bayangkan andekan di pedalaman Banyuwangi orang muda mencari ahli takrib, karena alumni sarang tulis saja ahli Fathul Qorib dalam kurung kelas medium, tulis saja supaya siapa saja mau konsultasi Fathul Qorib datang ke situ. Nah, kesalahan santri-santri adalah orang tahu bedan karena tulisan bedan, orang tahu bar karena tulisan bar, orang tahu dokter spesialis gigi karena ada tulisan dokter spesialis gigi. Tapi orang nyari ahli takrib itu susah, padahal alumni sarang banyak karena tidak punya keberanian ahli Fathul Qorib. Dan sebagian memang nggak ahli betul itu masalahnya karena memang mondoknya tidak serius. Tapi sebetulnya harus, pelang itu harus. Kita tahu pondok Anwar, Mismus ya juga karena ada pelang. Kita tahu pendopo itu milik Pak Fatuhda karena ada pelang, kantor bupati. Sehingga saya masuk nggak boleh kan saya ada bupati. Jadi memang secara fikih saya haram masuk itu karena kantor bupati. Jadi kalau saya masuk, malaikat tanya, kok masuk? Anda kan tidak bupati. Daripada kena hisab itu sudahlah, saya tidak perlu datang gitu. Jadi sebelum itu ditulis kantor bupati dan yang diundang, nah itu baru nanti saya datang. Saya kan nggak mungkin ada tulisan seperti itu. Jadi ini pentingnya, penting saya utarakan. Jadi kerisauan seorang Khalilur Rahman adalah ketika Allah la yu'raf, tidak dikenal. Sehingga para wali, para ulama itu target pertama itu memaklumatkan Allah. Allahu Akbar, pakai azan. Azan lughatan al-ilam, dimaklumatkan. Sehingga saya di Jogja itu mulai ketemu orang ateis, orang salafi, orang ekstremis. Kalau itu yang dikaji tentang ulumul Quran, saya tetap datang. Termasuk ketemu kelompok yang macam-macam, yang mudah ngafirkan orang macam-macam. Sebagian mereka juga akhirnya nggak terlalu takfiri. Saya pernah tanya ke mereka, laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan ayar do ayu farraqo huwa baina ummati. Andaikan Nabi itu sugeng, apa beliau ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya, dengan kamu menstatuskan umatnya sebagai kafir? Ironisnya kamu mengkafirkan umatnya berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu ibarat kan saya punya anak nakal, kemudian kamu provokasi, Gus ojo aku anak, itu saya mesti tersinggung. Soal nakal biar nakal tuh anak saya, paling banter tak beri kasih sanksi, uang jajan tak kurangin. Tapi kalau ada tonggo merovokasi supaya tidak saya aku anak, saya pasti tersinggung. Rasulullah itu asyaddu hubban li ummati. Sampai beliau tahajud itu karena minta hak syafaat. Dan hak syafaat itu diberikan sama orang yang salah memang. Dari awal Nabi ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat itu saya persiapkan untuk umatku yang gak jelas-jelas itu. Karena kalau orang soleh-soleh itu ya malah panitia syafaat, jangan minta syafaat. Saya nanti punya rencana jadi panitia syafaat. Bukan karena sombong, karena kasihan Nabi kalau ngurusi sampean-sampean gini. Karena Tuban itu punya dua status. Bupatinya bilang kota wali, tapi orang luar itu bilang kota toa. Ini kan masalah. Jadi ini dua nama yang adu nyata kan. Kalau melihat Mbak Mabrur, ini ada Mbak saya Gusmat, itu ya kota santri. Tapi tetap saja yang dijual di jalan-jalan itu toa, bukan tasbih. Jadi ini kan yang benar mana? Itu kan ya sama-sama benar kan. Yang kawasan sini kan jualannya tasbih, yang sini. Yang sana-sana tidak tahu saya. Karena saya tidak pernah beli. Jadi pertarungan benal haqqi wa benal batil dimulai dari pemakluman, memaklumatkan. Sehingga tak apa-apa, meskipun faktanya masih banyak dijual tua, nggak apa-apa kita maklumatkan bahwa ini kota apa? Wali. Karena hadad din itu dimulai dengan maklumat, dengan iklam. Ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan, ketika Abu Lahab merasa sebagai penguasa Mekah, para nabi tetap bilang, hadihi ardullah, ini bumi Allah, bukan bumi kamu. Ka'bah juga disebut Baitullah. Meskipun saat itu dikuasai Abu Jahal CS yang ada Lata, ada Hubal, ada Uzza dan sebagainya.
Maka ketika saya datang ke Korea, alasan saya memang juga Gus Rogib tentu masuk kriteria itu, pernah guru, pernah sepuh, sama yang ketiga itu saya yang menentukan. Itu biasanya di desa-desa binaan atau orang Korea itu lama ngaji, saya ada 6 tahun ngaji saya di Jogja karena rata-rata ketuanya itu orang Jogja, orang Solo Raya lah. Ketika saya datang ke Korea, saya di sana 4 hari 5 hari. Itu yang unik ya. Yang unik dari ajaran itu apa? Saya pernah tahajud, pernah ya Allah, makna pokok kalimat ini saya paham, tapi saya tidak paham maksudnya. Yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Faktanya di belahan bumi sana ada yang enggak ada tasbihnya. Padahal engkau bilang bahwa pujian kepada engkau yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Lalu fakih fabi ardil mu'attilin. Ardil mu'attilah, bumi-bumi ateis kayak apa? Singkat cerita, saya semacam dapat satu pemahaman bahwa itu tetap iya. Ternyata betul. Orang Indonesia yang di Korea Selatan itu 49.000 dan itu 80% mereka sholat dan peduli ingin bikin masjid. Meskipun masjidnya sewaan, jadi jangan difekih pakai madzhab Syafi'i. Ini wakaf kok tidak mu'abbad. Sudah ada usah fikih-fikihan, pokoknya amal itu baik gitu saja. Atau pakai figur dakwah. Sehingga kadang bawah itu bar, atasnya lagi gereja, pol atas masjid. Kadang masjid, bar, gereja. Saya beberapa kali pengajian di sana mau ke masjid lewat gereja dulu. Kadang lewat bar dulu. Pernah ada anak-anak Indonesia bilang, saya pernah mau Jumatan terlambat 20 menit. Masuk bar dulu, tertarik, tak nikmati baru Jumatan. Karena harus melewati bar tadi. Nah, pertanyaannya begini, ketika terjadi ikhtilatul haqqi wal batil atau al-ikhtilat bainal haqqi wa bainal batil, lalu Allah lebih suka penamaan apa? Ini ardul muwahhidin atau ardul mu'attilin. Bahasa Arab modern kalau bilang ateisme itu apa? Al-mu'attilah. Kalau yang partainya namanya Syuyu'i. Biasanya kalau orang bilang komunis itu Hizbus Syuyu'i. Paham ya? Tapi kalau untuk akademiknya dibilang apa? Al-mu'attilah. Ini penting saya tegaskan karena kita kajiannya akademik, sangat-sangat akademik. Ketika saya mengkaji beberapa khazanah, Allah itu lebih suka penamaan dengan hak, meskipun itu tidak nyata. Li'anna Rasulullah yuhibbul fa'la, karena Allah Rasulullah itu suka apa? Tafa'ul. Jika orang Arab kalau perjalanan jauh yang potensi bahaya, itu bahasa Arabnya sebenarnya mahalik, tempat yang bisa membunuh karena di belantara. Tapi bahasa Arab mahalik itu enggak ada, yang ada mafawis. Mafawis itu jam'u fauzin. Jadi justru mahalik oleh orang Arab disebut mafawis. Itu min tariqil fa'li karena orang Arab itu suka apa? Tafa'ul. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Sehingga bahasa Arabnya gurun pasir yang bahaya bukan mahalik tapi mafawis. Nah, seperti itu ban ya sudah aja, katakan saja kota wali. Jika enggak jadi wali malu. Meskipun ya agak perjuangan daripada dikatakan kota toa yang nggak minum toa harus minum mas sebagai jati diri kan gitu. Maka sudah dinamai kota toa kita ada minum. Tapi kalau dikatakan kota wali yang nggak wali kan malu, sehingga yang nggak wali keluar dari Tuban. Yang boleh di Tuban hanya apa? Wali. Tapi ya wali-wali kelas punya anak putri ya, wali kan kelas-kelasan, tidak perlu jadi wali kayak wali Songo ini. Malah tidak sopan kalau nyanyi wali Songo. Nah ini penting saya utarakan. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim karena kepedulian itu, kepedulian saya ini susah ya Allah, sesusah-susahnya. Karena yang tahu engkau Tuhan itu hanya saya. Makanya banyak ulama mengatakan semua kata ibadah di Quran itu maknanya makrifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Karena yang dikatakan ibadah menyembah Allah dan menyembah Allah dimulai tahu Allah itu siapa. Maka awal wajibin alat insan bukan ibadah tapi ma'rifatullah. Lalu ma'rifatullah itu apa? Ya wilayahnya ulama yang tahu, yang bisa menjelaskan Allah itu siapa. Saya pernah ketemu sama dokter ateis, tanya, Pak Bah, saya tidak mau Islam selagi Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan. Terus saya bilang gini, ini diskusi ala goblok apa ala orang pinter kata. Ya ala orang pinter, saya ini dokter kata. Terus saya ngambil gelas tak tumpahkan. Ini tumpah ya, sebabnya apa ya? Anda tumpahkan. Terus gelas ini kalau saya pecah, sebabnya apa? Sebabnya Anda pecah. Ya oke, berarti kamu harus bilang, bumi ini kenapa wujud?
Apa saya harus bilang nggak ada sebabnya atau ada sebabnya? Kalau kamu bilang nggak ada sebabnya, maka diskusi ini menjadi bodoh. Oke, ada sebabnya lah ya. Penyebab itu oleh Islam disebut Tuhan. Maka dalam ilmu mantek sebetulnya kata Allah itu nggak ada. Yang ada Allah, yang ada disebut musabbibil asbab. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhdis. Alam ini ada. Kalau ada pasti diciptakan oleh wujud. Tidak boleh sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yakhluqu wa la yu'athir. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa jadi faktor. Kalau alam ini wujud pasti faktornya sesuatu yang wujud. Karena faktor ini penyebab kita sebut faktor yang kausa prima atau dalam bahasa tauhid disebut musabbibil asbab. Lah itu oleh Islam dinamai Tuhan atau dinamai Allah. Tapi kelirunya dai-dai kadang bilang langsung Allah, makanya mereka enggak paham. Allah itu siapa? Nah sebetulnya Quran itu pakai manhaj yang saya utarakan tadi. Quran itu di awal-awal turun tidak pernah nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pencipta. Kemudian setelah surat Iqra, surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir tapi wa rabbaka fakabbir. Begitu juga di surat Baqarah awal-awal itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini penting saya utarakan supaya clear bahwa Quran turun itu sesuai muqtadul akal, sesuai psikologi pemikiran manusia. Ketika Fir'aun berdebat sama Musa, itu enggak tanya Allah itu siapa. Kamu siapa Musa? Saya ini utusan Rabbil Alamin. Wa ma Rabbul Alamin? Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Kalau Tuhannya langit, Haman dipanggil ya Haman ibn li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kalau Tuhan di langit, oke, Haman bikinkan piramida yang tinggi. Nanti saya mau melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Kalau Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya. Berarti yang jadi Tuhan saya. Akhirnya Musa pakai logika yang sebetulnya itu cemen. Tapi justru itu yang bisa membunuh argumentasi siapa? Fir'aun. Terus Nabi Musa bilang, sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Akhirnya para punggawa Fir'aun menjadi mukmin meskipun ikhtafau imanahu. Atau kalau satu orang ya ikhtafa imanahu. Kenapa logikanya? Kalau mbah-mbahnya Fir'aun itu ada, buyutnya ada, nenek moyangnya ada. Lalu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, buyutnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Nah, logika itu yang menjadikan malak, kalau dalam bahasa Quran al-malak, tokoh teras di kaum Fir'aun itu namanya al-malak. Akhirnya mereka akhfa imanah, barokahnya argumentasi yang solid, yang absolut. Maka yang bisa menolong, tadi Pak Huda sempat menyebut saya punya komunitas di UGM, di UI. Saya bilang saya itu termasuk orang yang termasuk pemberani. Saya bilang di UI, di UGM, lembaga pendidikan bagus, administrasi bagus. Tapi biarkan ulama itu tidak usah administrasi, tidak usah lembaga. Bayangkan kalau orang belajar Islam harus daftar registrasi, baru diajari dosen. Kalau orang kampung mau tanya, gimana Gus supaya manasik haji saya sah? Bayar registrasi dulu, kuliah dulu, baru dapat itu. Kalau begitu Islam bisa macet, kata saya. Maka biarkan kiai-kiai saya tidak usah punya gelar. Saya berapa kali ditawarin gelar, tapi saya malah bingung. Kalau saya punya gelar, itu orang mau tanya saya harus lapor, bayar registrasi dulu, terus konsultasi baru. Barokahnya tidak punya gelar ini dibully ngalor gitu seperti ini. Ini nanti saya juga ngaji di Panjunan Bapak. Tahu kalau saya datang di sini, pale-pale saya, pokoknya nanti malam langsung ke Panjunan. Ini perintah. Ya. Terus saya hanya bikin syarat, sementing nggak ada podium, nggak ada acara. Oke, siap, malah enak murah dari katanya. Saya di sini juga gitu. Kemarin saya bilang ke santrinya Gus Robib, sementing nggak ada podium, nggak ada apa. Nah, saya berharap Islam ini harus dibawa dengan zaman Rasulullah SAW, yaitu qul falillahil hujjatul balighah. Dibawa oleh argumentasi yang final, bukan dibawa oleh lembaga. Meskipun kita nanti butuh, saya setuju. Misalnya NU bikin rumah sakit, bikin lembaga, saya setuju. Tapi ini tetap sifatnya itu bangunan. Di mana-mana bangunan itu tidak bisa ngawal iman. Yang bisa ngawal iman hanya hati. Karena iman itu fi'lul qalbi, akidah.
Buktinya apa ya teman-teman yang di Korea tadi, karena kecilnya ngaji di musola, ngajinya di kiai, mereka nggak bisa menerima pikiran Trinitas Kristen, nggak bisa menerima pikiran ateis. Tetap ini di bawah pikiran bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu wajibul wujud, dibawa kemana-mana. Nah ini yang dimaksud yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Asal dia iman pasti al qaulus tsabit. Kenapa dikatakan al qaulus tsabit? Fa innal qaula bil batil la tsubutalah. Karena ngomentari barang batil itu hakikatnya enggak ada. Pernah enggak ada hakikat kalau Tuhan tiga? Kan enggak pernah ada. Sehingga kalau barang batil istilah Tuhan itu kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat batil itu kalimat yang keluar dari mulut yang tidak menunjuk musamma. Misalnya sampean bilang gini, Gus Baik itu bupati, kenapa tidak ke kantor kabupaten? Wah itu kalimat hoax. Wong saya tidak bupati kok kamu bilang bupati. Nah, Yesus itu Tuhan, itu namanya kalimatul batil. Itu menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk musamma. Yang dikatakan kalimatul haqqin adalah kalimat yang benar dan menunjuk musamma. Misalnya Allah itu Tuhan, itu kalimatul haqqin. 1 tambah 1 itu 2 kalimatul haqqin. 2 tambah 2 itu 4 itu kalimatul haqqin. Dan Allah menjamin kalimatul haqqin yaitu tauhid adalah yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit. Sebab itu agama ini dikawal oleh kalimat. Kalimat itu logika yang sehat. Jika orang Islam yang kerja di Swiss, kerja di Jordan, kerja di negara ateis, itu semuanya tetap Islam. Karena Allah menjamin yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit. Coba kalau kita biasakan umat dilindungi lembaga. Kalau di daerah atau negara yang nggak ada lembaga Islam, mereka tidak bisa hidup. Juga nggak bisa Islam. Karena bergantung lembaga. Tapi uniknya Pak Huda, para profesor yang ngaji sama saya atau ikut kajian itu, mereka setuju. Oke Gus, saya siap ngaji sama Anda dan waktunya terserah Anda. Sekali-kali kita anut jenengan. Gitu. Ya sudah, mereka sampai sekarang saya kalau ngantar ke Jogja itu nggak ada tanggalnya, semau saya. Dan mereka tetap ngaji. Jadi itu satu kemenangan ketidakjelasan melawan kejelasan. Mereka kan biasa jelas disiplin, tapi harus gak disiplin. Kata saya gini, kebutuhan agama itu 24 jam. Kalau tanya harus prosedur, kayak apa umat? Saya kadang di pasar itu cegat orang, Gus, leren, badhe takok. Bojo kula niku metu getih terus nglangkai dina haid iku apa jenenge? Terus wajib salat ta ora? Wajib, wong anggere gak ngliwati adate haid wajib, iku jenenge mustahadah. Ya Gus matur nuwun. Coba kalau kita pakai lembaga, daftar dulu, kuliah dulu, terus nunggu dosen yang ahli apa? Haid, baru dapat mata pelajaran. Jadi oke lah kita butuh lembaga, butuh kekuatan fisik. Tapi yang dibawa Allah dan Rasul awal-awalnya adalah qul falillahil hujjatul baligh wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala. Jangan sampai kita punya lembaga besar tapi keropos argumentasi. Saya punya sekian kenangan. Saya pernah ketemu sama beberapa pakar sosiologi. Itu di Uni Soviet. Ya di Uni apa? Soviet. Itu terkooptasi 100 tahun oleh komunis. Tapi mereka di basement, di bawah tanah, itu mengajarkan tauhid sama anak-anaknya. Dan itu berpuluh-puluh tahun sampai ratusan tahun. Diajarkan yang benar itu tauhid. Rasulullah Muhammad adalah Rasul, ini Quran. Itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada lembaganya, wong Islam di sana masalah, nggak ada lembaganya sama sekali. Ketika Uni Soviet merdeka, kelihatan shadaqallahul azim. Negara-negara itu langsung menjadi negara Islam, yaitu jadi Chechnya, Uzbekistan, Tajikistan. Andai kan mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tidak belajar al-hujjatul balighah, maka tidak akan menjadi negara Islam. Pertama jadi persemakmuran langsung menjadi negara Islam. Karena yang dipelajari al-hujjatul balighah, mereka terus belajar tentang tauhid meskipun tidak ada lembaganya. Nah, saya ingin Indonesia yang seperti ini terus. Monggo yang mengkaji lembaga nggih monggo, tapi tradisi di kampung-kampung lah belajar agama terus. Sehingga ketika mereka jadi TKI yang bawa Islam, termasuk di negara ateis kayak Korea Selatan. Makanya ketika mereka minta saya lelang baju karena mereka banyak mengikutin saya, sama. Terus kalau peci Gus ya mau, sampai hampir saja saya pakai peci putih karena stok peci hitam saya habis. Nah kalau sama tanya kenapa saya jarang pakai peci putih, itu memang korban fatwa dulu saya. Jadi Mbah Mun itu Mbak Huda itu kalau ada santri pakai peci putih itu marah.
Cung saat GGG desa kaji adol Tegal buat saya ini kedul 5.000. Itu memang gitu. Terus saiki yo aku yo yakin ngaku putih ku sunat kata Mbah Mun, tapi yo pondok-pondok Jawa Timur ben tetep sunat wadate ngono. Tapi iki aku kiye sarang kata Mbah Mun. Nglarani wong desa haram ta ora? Haram. Kok kaji desa adol Tegal disaingi kedul 5.000. Itu pikirannya Mbah Mun, itu iza itu dosa. Ya. Karena kelamaan terngiang-ngiang fatwa itu saya meskipun sudah kaji tetap pakai peci hitam. Tapi kapan-kapan saya juga pakai peci putih. Ini mau cerita saja. Jadi ya nggak apa-apa. Memang dari awal nggak wajib. Tapi saya tetap suatu saat pakai peci putih. Karena memang bangun membolehkan yang boleh itu Habib sama yang sudah haji. Yang di Pondok Sarang maksudnya. Yang datang di sini ya terserah. Maksudnya ini cerita Pondok Sarang. Terus saya kan santri sarang. Jadi sama nggak usah iri kan. Jadi ini mumpung ada beberapa guru kita ya, ada Gus Rohib, ada Mbah Mat, ada Pak Huda, ada semua lah. Saya itu paling pede ngomong tuh di depan ahlul ilmi, karena ilmu itu butuh diuji. Jadi kebalikan kebanyakan orang, kalau kebanyakan orang ngomong di depan orang awam pede. Kalau saya kebalikan ngomong di depan orang awam nggak pede, takut mereka tidak paham, malah ruwet. Mendingan ngomong di ahlul ilmi, yang paham setuju, yang nggak paham protes. Gak apa-apa, protesnya ahlul ilmi tetap bagus. Karena jadi khazanah keilmuan. Saya berkali-kali cerita, dulu itu pernah hampir ada keputusan orang rokok itu bayar dam karena pakai cengkeh. Cengkeh itu dalam dunia perkuean itu dianggap pewangi. Dalam dunia apa itu wedang ronde itu juga dikasih teh cengkeh karena dianggap pewangi. Kalau dianggap pewangi berarti orang ihram kok rokokan bayar dam. Tapi itu akhirnya diprotes. Dan protes itu bagus karena ilmu. Kalau gitu wong Jumatan sunat rokok karena pakai pewangi. Jadi imamnya rokok. Sunat tatoyub ini tatoyub pakai wangi. Karena ada pembanding seperti itu, fatwa itu dibatalkan. Akhirnya nggak jadi difatwakan kalau rokok berjenis pewangi. Karena kalau itu iya berarti yang Jumatan sunat rokok. Tapi tetap saja yang ikhram juga harus hati-hati karena ada unsur apa? Cengkeh. Kayak yang di dunia bikin kue itu kategorinya pewangi. Tanyakan mbak-mbak atau ibu-ibu yang bikin kue itu. Tuku cengkeh ben tambah apa? Wangi. Berarti cengkeh berstatus pewangi. Nah itu andai kan tidak ada yang debat mungkin jadi fatwa masif. Kalau ikhram itu rokok bayar. Tapi resikonya kesunatan bagi yang Jumatan rokok karena berarti bahwa jadi memang fatwa itu harus dilakukan ilmu loh, tapi syaratnya ilmu. Dulu pernah ada ulama ditanya kenapa sih mayat harus di depan, ya hakada wajatna salafan wa kholafan. Mulai dulu namanya jenazah itu di depan, tapi ada saja ulama yang agak balelo kalau dalam dunia politik. Enggak, jenazah itu udah imam, di belakang juga nggak apa-apa. Sampai lihat di kitab Mahalli wal kaulusani, jenazah itu nggak harus di depan, di belakang juga nggak apa-apa. Fa innal janazat laisat biman zilatil imam. Jenazah kan nggak imam, ngapain harus depan? Tapi tidak usah dipraktekkan, nanti dikira aliran sesat nanti. Nanti mau itu langsung fatwakan itu aliran sesat. Padahal itu ada di kitab Mahalli. Tapi barokahnya kitab itu apa? Ketika kita di Ka'bah, itu nyaman saja nyolati jenazah, padahal jenazahnya di kamar belakang. Coba kalau nggak ada khazanah itu, mungkin kita bingung ini gimana sholat jenazah di Masjid Haram kok nggak ada jenazah di depan. Tapi kita punya takbirnya, boleh jenazah di belakang karena memang dia tidak imam. Tapi nggak usah dipraktekkan, nanti dikira aneh. Tapi itu khazanah ilmu tetap kita pakai. Jadi nggak usah dipraktekkan, tapi kita pakai. Karena Arab Saudi itu trauma tahun berapa kan ada orang pura-pura bawa jenazah ternyata itu AK-16 terus dipakai nembakin orang di seputar Masjid Haram. Semenjak tragedi itu jenazah tidak di depan karena takut kamuflase tadi. Jenazahnya di kamar belah. Itu di kitab Mahalli itu ada takbirnya. Jenazah itu tidak harus di depan menurut Kaul Sani karena tidak imam. Tapi jangan dipraktekkan seolah lagi, jangan dipraktekkan. Tapi tetap harus tahu supaya punya khazanah. Sehingga saya tahu betul Mbak Mabrur masalah Jumatan itu fanatik. Harus di masjid jamek gini. Saya tahu dari Mbah Mun. Itu khazanah. Ya harus kita terima. Meskipun kayak yang lain beda, enggak apa-apa. Mulai dulu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah.
Cara madzhab Maliki air dipakai wudu, dipakai lagi boleh. Dipakai mandi junub, dipakai lagi boleh. Alasannya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahuran itu wazan fa'ul. Fa'ul itu lil kasroh. Kalau Allah ghafir sering mengampuni disebut ghafur. Allah syakir sering terima kasih disebut syakur. Allah sering belas kasih disebut rauf. Berarti ma'an tahura ma'an yutatoharu bihi marrotin. Ini air bisa dipakai mensucikan berkali-kali karena tohur wazannya faul. Tapi Imam Syafi'i enggak. Cara berpikir Imam Syafi'i setelah dipakai basuh hadas, hadasnya pindah di air itu. Berarti air itu berhadas. Jadi sudah tidak punya kekuatan mensucikan lagi. Jika dalam fikih Syafi'i dikenal ada musta. Enggak apa-apa, ini khazanah. Kita dengar saja. Barokahnya kita dengar suatu saat kita mengalami kondisi tertentu ya ikut saja madzhab Maliki. Ya apa-apa, makanya ilmu itu harus didengar, cocok tidak cocok. Seperti kritik Pak Uda pada saya harus didengar, cocok tidak cocok. Ya enggak apa-apa, itu fair, apa? Fair. Saya punya alasan juga fair, karena di situ tulis kantor bupati. Kalau saya masuk, lu udah bupati kok masuk? Kecuali digandeng dari depan Pak Uda. Tidak digandeng berarti nanti, lo kok masuk? Digandeng bupati. Jadi saya mohon sekali, agama ini dimulai dari memaklumatkan diri. Ini penting saya utarakan supaya jelas. Itu anak-anak di UI, di UGM itu kagum sama saya termasuk itu. Saya bilang, kayak apa susahnya umat kalau konsultasi agama saja harus ke kantor, bayar registrasi. Konsultasi kedokteran juga gitu. Makanya banyak yang dokter yang ikut ngaji saya, oke Gus, saya nanti jadi dokter, punya jam dokter, tapi punya jam kiai. Di luar itu ditanya kayak jenengan di jalan saya jawab, di mana-mana saya jawab. Lah umat sakitnya ketemu pas di jalan, kok jawabnya nunggu besok pas jam buka sedang mati. Sama kan, orang yang mustahadah tadi ketemu saya di pasar, masa nunggu sowan? Akhirnya mereka terbiasa, oh ternyata orang NU udah jelas itu jelas toh. Semenjak itu mereka akhirnya akui, ternyata ketidakjelasan para kiai itu bagian dari kejelasan tadi. Jadi kita harus punya keberanian menjelaskan kenapa si kiai itu kok gayanya agak jelas. Ya barokahnya agak jelas tuh on time, full time. Coba kalau jelas, menerima santri hanya jam segi. Terus saya ini biasanya jam 5 itu ngaji Fathul Lahab. Kalau maghrib akhir, setengah 5 lah, saya ngaji Fathul Lahab sampai maghrib. Berhubung saya dari akan Gus Rohib di sini, tadi pagi jam 7 saya ngaji sampai jam 8. Jadi apa itu, takjil. Karena sore ini saya mau ngaji di sini. Jadi, tapi tetap jelas, saya tetap ngaji meskipun pakai takjil. Coba kalau kita konsisten jam, kalau enggak jamnya ya perai saja. Padahal saya sering pergi kan terus perai terus. Jadi ini penting saya utarakan, problem kita adalah setelah NU besar itu terus dilembagakan. Terus kita nganggap lembaga ini segala-galanya. Oke, kita sepakat, manfaat, memang lembaga itu manfaat. UGM manfaat, UI manfaat kita. Tapi para penyuluh yang low profil itu yang manfaat. Karena tadi, yang bisa mengawal Islam adalah al-hujjatul balighah. Yusabbitu wa'uladina amnu bil qawli tsabit. Kaul itu maknanya logika di situ. Karena orang Islam Indonesia diajari ilmu mantek. Hadhil mawjudat mesti khalaqahal mawjud. Masa hadil mawjudat khalaqahal adam. Itu akal mana saja kan nggak bisa nerima. Ini alam yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu kan stres semua. Sehingga orang Indonesia yakin hadil mawjudat mesti khalaqahal mawjud. Karena mawjud pencipta harus bersifat super. Lah super itu oleh agama disebut wajibil wujud atau musabbibul asbab. Terus mereka di Korea ketemu orang ateis di Uni Soviet. Enggak ada pengaruhnya karena pikiran-pikirannya Uni Soviet, pikiran ateis itu enggak kelasnya berhadapan-hadapan dengan pikiran hak. Kama qala Allah Ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Barang hak benturan dengan batil, pasti barang hak itu bisa melumat barang batil. Yatmahu itu sajatan tabluhud dimak. Saya baca di tafsir Tabari. Ketika barang hak berhadapan-hadapan dengan barang batil, maka barang hak ini bisa melukai sampai menghancurkan otak-otaknya. Karena maknanya dimak itu otak. Jadi fayad mauhu fayakunul batil mungkasiron kang kisari dima. Kebatilan itu kan hancur kayak hancurnya otak. Hanya tidak akan hidup lagi karena orang otaknya hancur. Kayak di Uni Soviet itu. Kayak apa komunis kuasa di Uni Soviet. Tapi orang-orang arim di Uni Soviet bikin gerakan belajar tauhid di bawah apa? Tanah, base camp atau basement. Ketika Uni Soviet mengalami persemakmuran, glasnost prehistorika itu,
langsung merdeka, langsung jadi negara Islam. Artinya laukanu andekan mereka nggak pernah belajar tauhid, nggak mungkin kan jadi negara Islam. Mungkin mereka kadung ateis. Itu barokahnya menjaga argumentasi absolut, yaitu al-hujjatul baligh. Makanya saya mohon sekali, saya matur ke PBNU, lah kita jaga pakai lembaga, tapi tetap yang paling bisa menjaga itu al-hujjatul baligh. Dalam tafsir Senawi dikatakan fa inna hisbawah humul ghalibun bil hujjah wal barohin la bisaulah. Kamu masih ingat betul? Yang bisa mengalahkan agama lain hanya al-hujjah wal barohin, bukan saulah, bukan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan itu fluktuatif. Tapi kalau al-hujjah pasti absolut. Karena nggak mungkin argumentasi tauhid kalah dengan argumentasi non tauhid. Itu disebut yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi saya tadi sebagai penghormatan saya sama Mbak Mabrur, saya ngomong serius meskipun itu tidak kebiasaan saya. Saya tuh memang biasa mikir serius, tapi penyampaiannya agak rileks. Tapi ini serius sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbak Mabrur. Dan saya kira ini cukup. Nanti kalau ada yang tanya, jangan curhat. Biasanya orang NU nak takut itu curhat. Ini Gus carane ngalim kok jenengan. Wong aku dhewe iku ora iso ngalim awakku kersane pangeran, tak jawab ya. Nah takut carane bodho tak jawab karena saya pernah bodho lama. Jadi carane bodho ora usah diwarai. Nah carane pinter ya anut pangeran. Jadi yang jelas saya ingin tradisi-tradisi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalimatu haqqin maknanya itu rangkaian logika yang hak. Maknanya rangkaian logika yang hak tadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 itu kalimatu haqqin, rangkaian kalimat yang hak. Maknanya hak itu kalimat yang menunjuk musamanya. Memang 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Ya itu kalimatu haqqin. Yang Tuhan siapa? Allah. Yang Rasul siapa? Muhammad. Muhammad Rasulullah itu kalimatu haqqin. Sehingga menjadi kalimat karena menunjuk musamma. Kayak ini misalnya Lata sama Hubal. Ini apa? Oh itu Tuhan. Wah itu kalimat hak. Itu batu yang dipahat. Itu baru kalimat hak. Maka semua kesalahan dimulai dari inhiya illa asma'un samaitumuha antum wa ba'ukum. Wong batu yang dipahat kok kamu katakan Tuhan. Akhirnya kamu terjebak bilang mengatakan Tuhan. Paham ya? Coba kalau dari awal Lata dan Uzza. Wah ini batu ini dari Ponorogo. Pemahatnya namanya Zaid. Ini harganya sekian. Suatu saat ada yang lebih bagus. Wah ini sudah kuno ini, buang aja. Pasti tidak akan disembah. Tapi karena dinamai Tuhan, akhirnya maka semua kesalahan dimulai dari salah penamaan. Nah sebab itu Allah pertama kali ngajari Nabi Adam wa 'allama Adamal asma, karena sekali salah penamaan itu bahaya. Coba uang sing wedi bojo gara-gara dari bojo garwo, sigari nyowo, sigari jiwo. Aku ruwet dhewe bojo. Ana wong sing otoriter darani bojo kanca wingking, wis ora tau dilibatno urusan. Lah saya ini jenis bainahuma, ya ndak begitu. Makanya saya jarang pergi sama istri. Istri saya umroh sendiri, haji sendiri saya. Ya kadang-kadang bareng. Sampeyan tahu lah, tentu jam barengi suami istri kapan. Karena tadi saya itu mangkal sama istilah garwo, sigari jiwo. Aduh, wong darani bojo, wah aku nak rono bojo padha karo mati. Lagi tinggal 3 dino kelabaan tenan. Jadi salah penamaan. Kok seneng cawe itu sing ra jelas solihah, gak jelas prospek cinta mati. Wong caku kulen elek seneng nganti kono. Jadi Allah itu mengkritik manusia itu karena inhiya illa asmaun samaitumuha antum. Nah, terus Allah mengajari kita tradisi mantek. Jika kalimat itu tidak benar, maka dinamai kalimat karena takhruju min afwahihim. Misalnya saya bilang gini, Fir'aun itu Tuhan. Kalimat Fir'aun itu Tuhan adalah kalimat karena keluar dari mulut. Tapi tidak ada artinya karena tidak sesuai fakta. Makanya Allah kalau ngendikan kaburas kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadzibana. Ayat-ayat seperti ini jarang yang mengkaji. Makanya saya tadi mengatakan pertama kewajiban seorang alim adalah memaklumatkan ilmu. Dengan dimaklumatkan orang mau belajar. Tapi enggak, kadang orang alim itu bikin plang saja enggak mau. Saya enggak bisa disalahkan, pondok saya ada plangnya LP3IH, Lembaga Kajian Quran. Pak Huda enggak bisa disalahkan, jelas ditulis bupati. Jadi yang nyari jelas di situ, bukan di talun. Ini karena banyak temannya bapak saya dulu sering diceritain Haji Bagrun itu. Itu banyak anak talun sampai sekarang banyak mondok di saya. Tapi ini kalau pertemanan kemudian dikonversi harus mau diundang itu
Itu mulai tidak ikhlas. Jadi syaratnya ikhlas, ya berteman saja, tidak usah ngatur-ngatur gitu ya. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.